Selamat pagi, selamat datang di Himavito dengan tema Get Ready for the Future from Class to Corporate Case. Aku Hasna dari Bahasa Inggris 2024 bersama dengan Kak Natasha. Kak Natasha ini merupakan alumni dari Bahasa Inggris Angkatan 2021. Nah, untuk mengenal lebih dalam tentang Kak Natasha, mungkin Kak Natasha boleh kenalan dulu nih ke teman-teman semuanya. Oke, hai semuanya, aku Natasha waktu kuliah biasa dipanggilnya Nanas di kampus. Dan kebetulan aku juga udah lulus, aku wisuda di Agustus kemarin. Dan sekarang aku kerja sebagai guru dan juga sebagai HR di sebuah company. Oke, salam kenal Kak Natasha. Oke, karena tadi Kak Natasha sudah mention kalau Kak Natasha ini dulu mahasiswa di Bahasa Inggris, lalu sudah lulus juga Agustus kemarin. Pada Himavito kali ini kita akan membahas kehidupannya Kak Natasha dari dulu kuliah, dari magang sampai kehidupannya saat ini semasa bekerja. Kita mulai di segmen yang pertama, yaitu segmen semasa kuliah. Nah, boleh nggak sih Kak Natasha ini ceritain dulu waktu kuliah tuh gimana pengalamannya gitu selama masih kuliah sampai semester 5 gitu. Oke, jadi waktu masih aktif di kelas Iya, ya? betul masih. Sebenarnya di tahun pertama semester 1 semester 2 itu sebenarnya masih COVID ya, era-era COVID. Jadi semester 1 itu full online, aku juga nggak ngerasain PPSMB offline kebetulan ya, jadi online semua. Tapi di semester 2 aku tuh ke Jogja di Januari, tanggal 30 Januari 2022. Jadi meskipun online ada beberapa kelas yang hybrid, contohnya kayak kelas bahasa Jepang, itu kan ada bahasa pilihan ya. Terus ada beberapa kelas yang kayak boleh untuk ke kampus, boleh untuk enggak, aku bela-belain aja ke kampus gitu. Kemudian meskipun online, tapi gak ada impression yang buruk karena kebetulan memang punya teman-teman angkatan yang solid, supportive. Even waktu di semester 2 kita tuh bikin kayak makrab-makraban gitu, satu angkatan semua. Dan di semester 3 kita fully offline akhirnya, itu di tahun kedua ya. Dan itu yang pertama kali ngerasain chaosnya hidup perkuliahan. Jadi kayak kalau mungkin teman-teman itu udah ngerasain dari semester 1, kita baru ngerasainnya itu di semester 3 gitu. Jadi aku juga ingat ini yang paling memorable. Waktu itu ada kelas kalau nggak salah jam 7. Aku lupa kayaknya kelas Miss Alve deh, kelas grammar. Nah, jadi by any chance waktu itu harusnya tuh di hari Rabu, aku inget ini, hari Rabu jam 7 pagi itu harusnya kelasnya asinkronus. Tapi karena Miss Alve ada tugas tertentu, jadi kelasnya harus jam 7 pagi gitu. Nah, aku kan bukan morning person ya gitu. Nah, jadi aku baru bangun jam 6.55. Dan kosku waktu itu masih di Sendowo, jadi deket banget sama kampus. Literally aku bawa sikat gigi, aku bawa botol minum, terus aku lari ke kampus dengan pakai apapun yang bisa aku grab gitu. Dan itu pengalaman yang memorable dan itu dirasain sama banyak teman-temanku juga meskipun mereka tidak separah itu. Dan itu hal-hal yang sebenarnya sampai sekarang itu yang benar-benar melekat sih, yang dikangenin. Terus kayak misalnya selain apa ya, kita juga kebetulan karena banyak project base, kita kan sering ngumpul kadang di TILC, kadang juga di kampus, di lantai bawah di kelas-kelas kosong kita tuh suka di situ ngemper kadang-kadang. Dan kita banyak kerjain tugas bareng, kadang tuh sampai sore. Kita pernah juga waktu Metopen itu semester 4 ya Metopen. Kami dapat di semester 3 ini Kak. Oh ya, semangat. Nah, kita Metopen, kita sampai di kampus sampai jam 9 malam. Sampai diusir satpam. Jadi itu kita waktu baru-baru offline, kita kan semangat banget ya kayak offline kayak gitu. Jadi ya itu seru banget sih, itu berkesan karena project based, kita banyak kerja kelompok juga dan sering diacak ya, kayak misalnya matkul ini orang-orangnya beda, matkul yang lain kelompoknya juga beda. Jadi sebenarnya bukan hal-hal yang besar yang benar-benar berkesan banget, tapi lebih ke hal-hal yang seperti itu. Oke Kak. Jadi kalau dari cerita Kak Natasha ini aku bisa simpulin kalau environment kakak selama kuliah tuh sehat banget gitu, kayak teman-teman juga suportif. Dan apa mungkin
kayak berambisi untuk punya prestasi di kampus gitu Kak. Nah, ini adalah pertanyaanku selanjutnya. Selama berkuliah nih, prestasi apa aja yang telah Kak Natasha raih? Oke, jadi waktu di semester 2 tiba-tiba Miss Nabila, Miss Bia itu ngehubungin aku lewat WhatsApp. Natasha, kamu mau nggak ikut sales competition? Katanya kayak gitu. Aku adalah orang yang sama sekali tidak tahu sales itu apa. Aku cuma tahu sales itu adalah orang yang bagi-bagi flyer sama ini, gitu. Nah terus aku mikir kayak, aku harus gimana? I don't have any knowledge back then. Aku didn't have any knowledge sama sekali. Kemudian aku ngechat Miss Alve langsung, karena pada saat itu sampai sekarang juga aku berhubungan sama Miss Alve. Aku sering nanya-nanya tentang kayak kuliah atau basically things lah untuk belajar sama Miss Alve juga. Aku belajar research juga sama Miss Alve. Nah aku tanya, Miss, emang ini Miss Bia nge-reach out aku untuk sales competition? Oh iya, kata Miss Alve, basically ini ada kayak sales competition, terus UGM itu harus ngasih representatif gitu lah basically. Nah, terus aku nanya, ini skalanya apa? Southeast Asia. Terus aku kayak, oke, requirements-nya apa? Yang penting bisa ngomong, bisa bahasa Inggris. Udah kayak, oke, aku percaya aja dong kayak gitu. Nah, terus akhirnya aku bilang ke Miss Pia, Miss, aku boleh narik satu orang lagi nggak? Nah, terus tuh akhirnya aku berhasil menarik Vincent Kevin Minking. Nah, kemudian akhirnya aku tarik dia. Jadi selama berbulan-bulan ya, kayak 3 bulanan, aku sama Kevin itu selalu setiap hari kami latihan berdua di TILC, kadang dibantu juga sama Miss Bia, Miss Alve, kita breakdown sendiri karena pada saat itu kami berdua tidak ada contoh yang bisa kami itu, jadi kayak kami benar-benar survival mode pertama kali banget Kak. Iya, kami berdua sama sekali nggak tahu sales itu apa, dan kami berdua nggak tahu gambaran sales competition itu kayak gimana selain recording yang kualitasnya tuh masih yang tipikal online competitions gitu. Gitu. Nah, terus sampai akhirnya kami ikut lomba. Tidak disangka kami lolos qualifying round. Jadi ada 4 ronde di situ. Kami lolos qualifying, kemudian kami lolos quarter final. Terus akhirnya ditawarin untuk semifinal itu offline. Di Indonesia kebetulan hostnya itu di Indonesia di BINUS pada saat itu. Jadi satu prodi sangat mensupport kami berdua untuk lomba offline. Akhirnya kami ke BINUS, waktu itu didampingin Miss Bia dan Miss Alve juga karena Miss Inu berhalangan kalau nggak salah. Kemudian kita lomba, tidak disangka juga kami lolos semifinal. Gitu. Jadi waktu itu ngelawan 11 negara kalau nggak salah. Kompetitornya ada 120 peserta kalau nggak salah juga, dan itu juga disponsorin sama salah satu perusahaan cat besar di Indonesia. Terus perusahaan bumbu makanan, kalian pasti tahu, depannya S guys. Nah, terus tuh ada banyak banget sponsor juga. Jadi ini kayaknya event penting juga untuk Indonesia, untuk universitas-universitas, basically untuk nge-showcase gitu. Sampai kami lolos semifinal, itu pun kami shock untuk lolos ke final. Jadi di final itu cuma ada 6 peserta atau 5 peserta, ada 6 kayaknya. Dan dari Indonesia dan Filipina finalisnya. Tidak disangka-sangka juga. Jadi semifinal misalnya di hari A, besoknya langsung final. Kita baru dikasih case itu hari sebelumnya, dan kita harus pelajarin di situ. Aku sama Kevin, sama dibantu Miss Alve juga sama Miss Bia, kita ngedrill everything, nge-breakdown everything. Waktu itu Kevin juga lagi sakit, tapi kita kayak bener-bener fight on juga karena kan udah didukung prodi juga ya, jadi kayak gitu. Terus akhirnya puji Tuhan, waktu akhirnya final kita bisa perform yang terbaik, dan aku sama Kevin berhasil membawa juara, mewakilin UGM. Aku dapat juara 1, dan Kevin dapat juara 3. Kemudian aku juga dapat 2 penghargaan tambahan, itu the best sales speech dan juga the most favorite competitor di ajang itu. Jadi itu merupakan gerbang utama untuk specifically aku ya selama masa kuliah untuk
karirku di masa kuliah sampai sekitar semester 7. Jadi aku juga dipercaya untuk jadi juri di berbagai kompetisi, dipercaya untuk jadi mentor selama 2,5 tahun untuk semua sales competition di UGM. Kemudian ya basically seperti itu sih. Wow, keren banget. Jadi itu kayak pertama kali baru denger sales competition itu apa, langsung diiyain dan ternyata malah jadi juara 1 ya kak. Puji Tuhan ya. Wow. Oh, oke. Kalau tadi kan kakak mention kalau tantangan selama join sales competition itu kan karena harus mencari tahu dulu ya kak sales competition itu apa, terus nggak ada backgroundnya lomba itu yang diikutin sama prodi kita, dan tapi akhirnya tetap bisa made it to the final dan malah jadi juara gitu. Alhamdulillah. Nah itu kan salah satu tantangannya kak, dengan harus cari tahu, terus harus belajar setiap hari gitu kak, belajar bicara. Ada nggak sih tantangan lain saat berkuliah selain dari tantangan selama sales competition itu Pak? Kalau di kehidupan perkuliahan itu aku personally nggak ada, karena even though beberapa mata kuliah itu cukup challenging untuk aku, contoh grammar, Mycopen, dan lain-lain, aku kebetulan aku tidak merasa salah jurusan sih, kayak aku merasa enjoy, sangat-sangat enjoy, especially masa-masa skripsi juga aku nggak stres juga karena kebetulan topik yang aku pilih dan DPS-nya juga sangat membantu. Tapi mungkin yang challenging itu lebih ke masa-masa magang sih. Waktu mencari magang, menjalani masa-masa magang. Jadi tantangannya lebih ke waktu ikut sales competition itu aja kan? Iya, kalau semasa kuliah, karena menurutku environment-nya itu supportive sih, supportive yang benar-benar gak cuma dari guru tapi juga dari teman-teman gitu basically. Okay. Jadi kalau karena sekarang kakak udah lulus nih ya kak, suka ini gak sih kak, kayak kangen aku pengen kuliah lagi, atau karena udah nyaman kerja aku pengennya kerja aja gitu? Pengen kuliah lagi pengen kuliah lagi, bahkan kayak baru beberapa hari yang lalu, 4 hari yang lalu aku jalan-jalan sama, aku motoran sama temanku waktu kita sekelas, dan kita motoran literally cuma keliling-keliling UGM, keliling-keliling kampus, kayak aduh kangen lari-lari, aduh kangen ke Likmin, aduh kangen ke mana gitu, kayak kita bener-bener cuma keliling-keliling doang lewatin kampus, terus kayak ngeliatin orang-orang jalan, keinget yang aku ceritain di awal, yang aku suka lari-lari, telat bangun, kayak gitu. Jadi itu kangen banget sih, pengen banget tadi ke kuliah lagi. Tapi karena apa ya kak, waktu terus berjalan kita nggak bisa balik lagi juga ya kak. Karena tadi kita udah bahas tentang gimana sih Kak Natasha itu semasa kuliah. Mungkin kita mulai bahas ke segmen berikutnya yang tadi kakak mention, kalau yang challengingnya itu semasa magangnya ya kak. Oke, kita masuk ke segmen yang kedua, yaitu segmen magang. Oke, jadi di prodi, aku tuh merasa prodi bahasa Inggris tuh luas banget ya kak. Walaupun kita memang spesifikasinya di public relations, tapi kayak kita tuh belajar bahasanya, terus kita belajar speakingnya, terus belajar kayak banyak banget yang kita pelajarin di sini, nggak cuman yang related to PR. Nah, gimana sih kakak tuh nentuin tempat magangnya yang sesuai sama tujuan, atau mungkin dari dulu tujuan magangnya tuh apa sampai bisa mutusin untuk magang di sini gitu kak? Oke, jadi kalau mungkin bagi beberapa orang, magang itu selalu apa ya? Magang itu mungkin menjadi tempat untuk kita harus cari tahu diri kita dulu baru nentuin tempat magang. Kalau aku kemarin kebalikannya. Jadi aku mengenal diri aku lewat masa magang. Karena awalnya karena basically aku punya ego karena aku menang sales competition. Aku pikir itu hal yang memang udah ditakdirkan untuk aku jalanin gitu. Nah, akhirnya aku pursue magang itu 2 kali di bidang sales. Yang pertama itu sales marketing di digital agency. Di situ aku belajar social media dan lain-lain. Kemudian yang kedua itu benar-benar pure sales coordinator di salah satu hotel di Jogja, Hotel Harper. Dan aku kebetulan di situ dimentorin langsung sama direkturnya, Bu Melsa.
Dan aku tidak especially waktu aku di magang di hotel ya sebagai sales coordinator, karena di situ juga aku ngerangkap jadi sekretaris juga. Aku nggak merasa it was a good experience, tapi di situ aku tahu ternyata sales itu bukan buatku gitu. Jadi hidup yang ngejar target, tapi di situ aku masih denial gitu, karena toh aku mikir 2022 juga aku tanpa bekal apa-apa aku bisa menang juga gitu. Kemudian waktu sebelum di Harper aku magang di digital agency, masuk sales marketing gitu, kayak bisa lah mirip sama sales, tapi ternyata beda gitu. Nah jadi di situ semacam apa ya, kayak di hit sama reality, karena selama ini aku berpikir aku orang yang sangat suka engage with people dengan like public speaking atau misalnya PR, public relations atau sales. Setelah magang itu aku tahu itu adalah skills yang aku miliki, tapi itu bukan hal yang aku suka gitu. Nah kemudian basically menurutku apa ya, gak apa-apa kalau misalnya kita itu belum tahu apa yang kita mau, karena kita nggak akan tahu sebelum kita coba gitu. Aku juga membutuhkan waktu 3 tahun untuk tahu sebenarnya mau apa, dan aku baru benar-benar bisa discover apa yang aku pengen itu di pertengahan tahun ini gitu, selama perjalananku kuliah dari semester 1 sampai sekarang. Jadi kalau mau cari tempat magang tuh akan lebih baik kalau kita udah tahu diri kita maunya apa gitu ya Kak. Coba aja kayak kalau misalnya kalian curious untuk explore, misalnya nih kalian nggak tahu maunya apa tapi kalian confident di public relations, coba aja explore ke sana. Atau misalnya kalian ngerasa confident di translation, interpretation dan lain sebagainya, copywriting, cobain aja explore gitu. Apakah itu benar-benar kalau misalnya kalian belum tahu, kalian confidentnya di mana gitu, dicoba aja. Mana tahu itu hal yang hal yang ternyata cocok di kalian, karena hal yang kita berbakat itu belum tentu hal yang kita suka, basically seperti itu. Dan itu pelajaran yang benar-benar aku pelajarin selama perkuliahan. Dan untuk kenal diri kita tuh itu akan ambil waktu banyak ya, karena yes. juga pun baru realize pengennya ini tuh di tahun ini pertama setelah aku selesai skripsi. Gitu. Jadi bukan telat juga ya, tapi orang kan waktunya beda-beda. Cuman untuk aku pribadi aku butuh waktu yang cukup lama menurutku untuk tahu yang mana. Oke, tadi kakak udah mention kalau kakak pernah magang di digital agency, terus pernah magang di hotel. Nah, kalau yang pernah aku dengar, karena jujur sebagai baru mahasiswa tahun kedua, kita tuh dapat info magang tuh simpang siur gitu loh Kak, kayak kita tuh magangnya sebenarnya berapa kali sih sampai kita lulus. Nah mungkin boleh dikasih tahu nih Kak, karena kakak kan udah melewatkan bahasa Inggris sampai lulus, magangnya tuh berapa kali, dan mungkin boleh di-spill juga di mana aja selain di 2 tempat itu. Oke, boleh. Jadi aku magang 3 kali. Sebenarnya magang wajib itu 2 kali ya, waktu semester 4 aku lupa, kayaknya di tahun kedua, kemudian tahun ke-4, tahun ketiga, aku lupa, pokoknya 3 kali. Pertama itu di Office of International Affairs UGM, OIA UGM, bukan yang SV tapi yang di pusat. Kemudian di situ aku sebagai mobility intern, basically itu yang ngurusin administrasi, visa, dan dokumen-dokumen mahasiswa asing, jadi kita ngebantu administrasinya. Kemudian yang kedua itu aku magang di Great Digital, itu di agensinya milik Miss Alia. Kemudian yang ketiga itu di Hotel Harper Malioboro, Yogyakarta. Dari ketiga itu yang paling berkesan apa nih Kak? Waktu pengalaman magang di mana? Harper. Di Karena Hotel paling Harper. lama mungkin Kak apa dulu? Bukan. Karena selama kuliah, sekolah, aku itu ada di lingkungan yang benar-benar bisa dibilang aku tidak merasa tertantang gitu. Jadi the only time pada saat itu aku merasa tertantang itu waktu aku berjuang masuk UGM gitu. Kemudian waktu aku di Harper, aku kira knowledge yang aku punya di kuliah itu bisa dengan mudah aku apply gitu. Dan aku kira juga karena ego, sekali lagi ego, oh my god udah menang
tenang, udahlah gampang lah ini semua, kayak basically kayak gitu. Itu tuh ya applicable aja, tapi ternyata aku ditampar dengan realita. Dan di Harper itu benar-benar karena aku juga di direct langsung sama direkturnya, direktur salesnya, dan kebetulan beliau itu juga dulu alumni UGM juga, D3 pariwisata dulu. Dia orang yang benar-benar merintis dari awal dan dia membentuk aku benar-benar yang mental baja. Jadi yang kan dari jam 8 sampai jam 5 sore, itu benar-benar dari jam 8 sampai jam 5 sore itu aku full kerja. Full kerja yang benar-benar kerja gitu. Jadi aku belajar kayak ngitung profit, aku belajar untuk proyeksi sales itu gimana, aku belajar untuk ngedrill teknik marketing gimana. Aku benar-benar belajar semuanya itu dari sketch banget. Kemudian aku sampai dipercaya juga untuk megang klien sendiri, padahal pada saat itu aku masih intern. Dan aku berhasil nge-close banyak deals juga di hotel itu untuk package besar. Kemudian aku juga dipercaya untuk mengurus beberapa dokumen yang cukup sensitif yang biasanya itu hanya punya higher ups gitu. Dan puncaknya itu adalah ketika di akhir magang, menjelang akhir magang, aku mau ditarik jadi full time employee di situ, jadi sales coordinator di sana atau sales executive, aku lupa. Nah, tapi pada saat itu, karena itu masih Desember, itu pertengahan Desember atau awal Desember, skripsiku belum selesai. Aku belum sempro, skripsiku belum selesai, dan aku bilang kalau misalnya aku start Januari boleh atau enggak. Nah, tapi pada saat itu posisinya ini kebetulan urgent, benar-benar urgent, karena sales itu kan memang target base ya. Dan kebetulan pada saat itu juga mereka tidak bisa menunggu. That's why basically bukan waktu yang tepat sih. Jadi aku menolak kesempatan itu. Cuman memang beberapa dosen di sini tahu karena aku minta izin ke mereka, kayak konsultasi lah basically seperti itu. Pada saat itu ke Miss Erlin, karena Miss Erlin DP aku juga. Dan keputusan yang berat sebenarnya, tapi menurutku yang paling berkesan itu di Harper sih, karena itu momen aku ngerasa being humbled lah, kayak kamu nggak seberapa gitu. Oke, jadi tadi kan Natasha sudah spill ke kita dulu magang di mana aja, berapa kali, dan tempat magang mana yang paling membuat Natasha itu berkesan magang di situ. Mungkin selanjutnya boleh di-spill nih Kak, tips and trick untuk dapat tempat magang yang kita mau gitu, karena kayak aku dan teman-temanku tahun depan harus magang dan kita tuh masih clueless kita harus magang di mana, harus magang di bidang apa. Itu tips and trick untuk nyari tempat magangnya gimana sih Kak? Oke, kalau nyari tempat magangnya realistically yang dapat aja, tapi aku orangnya kan nggak suka mengikuti arus, maksudnya kayak go with the flow, santuy, lihat aja nanti. Nah, aku udah nyari tempat magang itu dari 3-4 bulan sebelumnya, gitu. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman di sini, misalnya kalau kalian punya koneksi, kayak misalnya ada keluarga kalian yang bekerja di suatu instansi, kemudian coba untuk tanya apakah ada possible untuk lowongan magang itu dari jauh-jauh hari. Karena nyari tempat magang itu sebenarnya tidak sesusah itu, tapi kalau kalian mau cari yang yang kalian pengenin, at least kayak industrinya, ya harus prepare dari jauh-jauh hari karena pasti bakal rebutan gitu. Dan kayak misalnya contoh yang di Harper itu kan aku mulai magang itu dari bulan Agustus atau September. Aku mulai dari September, tapi aku udah tahu aku keterima itu dari April. Gitu. Jadi aku bener-bener udah prepare everything tuh jauh-jauh hari, karena aku nggak suka kayak keburu-buru tertekan. Aku paling benci perasaan itu. Jadi kayak misalnya magang pertama aku kan di Office of International Affairs, aku udah prepare dari 2 bulan sebelumnya. Terus misalnya yang Great Digital, yang di agency, aku udah prepare dari berbulan-bulan sebelumnya juga. Aku udah ngobrol sama misalnya dari semester lalu, kayak bulan Oktober, November, dan aku magangnya pertengahan Januari gitu. Jadi
Saranku jangan dikasih tahu. Kan kalian juga bisa tanya cutting tuh ya, kayak kira-kira magangnya kapan aja, atau kan udah dikasih tahu juga timeline magangnya gitu. Kalian langsung cari-cari sendiri dulu aja gitu, jangan ketika disuruh cari baru kalian cari gitu. Jadi menurutku punya inisiatif yang tinggi itu penting ya guys, apalagi kalau misalnya kalian tipikal orang yang kayak aku pengennya di sini kayak gitu. Nah, that's why kalian butuh effort lebih gitu, harus punya inisiatif. Kecuali kalau kalian mau kayak magang di mana aja boleh lah kayak gitu. Nah, iya kalau misalnya dapat tempat magang, karena kan yang magang bukan cuma anak UGM, kayak anak-anak dari kampus lain magang juga. Apalagi waktu zaman aku waktu itu MBKM ya, literally orang-orang bersaing hanya untuk magang gitu basically. Oke Kak, noted. Ya teman-teman, kita bisa cari tempat magang Bisa dari ya sekarang. Bisa ya dari sekarang ya. Oke, jadi karena tadi kakak cerita kalau kakak tuh sebelum magang udah cari-cari itu dari berbulan-bulan sebelumnya, bahkan dari semester sebelumnya udah kayak ngecim tempat untuk magang di situ gitu ya Kak, bisa dibilang. Berarti aku bisa bilang kalau tempat magang kakak yang 3 ini memang tempat yang kakak pengen banget magang di situ gitu. Iya betul. Nah, karena itu adalah tempat yang kakak pengen banget buat magang, boleh nggak sih di spill up and downs-nya selain yang tadi merasa tertampar oleh realita waktu magang di Harvard? Oke, mungkin dari tempat magang yang pertama ya, itu di OIA sebagai mobility intern, intinya seperti itu. Tantangan yang paling kerasa itu adalah mungkin pada saat itu untuk posisi ini tuh apa ya, ini karena mungkin masih di develop ya pada saat itu, jadi di job description atau responsibilities-nya literally masih campur aduk. Kemudian amount of orang-orang yang magang itu juga kebanyakan mungkin pada saat itu. Jadi either pada saat itu aku lack of supervision atau pembagian tugasnya itu tidak merata. Jadi kayak benar-benar ngerasain yang agak nganggur, karena kan apa ya, aku pribadi pengennya, aku selalu merasa bersalah kalau aku nggak melakukan apa-apa gitu. Aku berusaha untuk melakukan apa yang bisa aku lakukan, tapi pada saat itu karena waktu magangnya juga nggak lama dan mungkin kebanyakan orang magang dan misalnya ini programnya juga baru, jadinya kayak menurutku kurang maksimal. Dan apa ya, karena supervisionnya itu bukan tidak strict tapi tidak kelihatan bordernya, jadi pembelajarannya itu mungkin masih bisa diimprove lagi lah basically seperti itu. Jadi mungkin itu tantangannya, dan itu sebenarnya bukan sesuatu yang sangat major ya, karena kebetulan orang-orangnya juga sangat-sangat baik pada saat itu. Hanya buat me personally aja yang kayak selalu kayak aduh pengen kerja, aku tidak difasilitasi untuk melampiasin itu. Kemudian kalau yang di grade digital, isunya itu adalah aku menyadari bahwa aku tidak menyukai sosial media gitu. Jadi awalnya aku kira sosial media itu tempat yang fun, tapi the more I think about it, the more I explore it, pada saat itu aku sadar mungkin aku bisa bilang aku cukup idealis, orang yang kayak aku kurang suka ikut-ikutan. Tipikal seperti itu yang kayak even misalnya kayak di friend groupku, aku orang yang terakhir tahu sesuatu gitu loh. Jadi aku nggak suka buka grup, aku nggak suka keep updated, kecuali aku actively mencari berita gitu. Jadi misalnya isu-isu sekarang kayak gini, most likely aku tidak tahu juga, tidak familiar. Nah, tapi di saat aku magang di grade digital, aku dituntut untuk bisa explore sosial media, tren, dan lain sebagainya. Dan pada saat itu yang bikin aku stres. Instead of ngurusin salesnya, aku kan juga harus research tentang apa yang lagi hits, apa yang lagi trendy, apa yang lagi terus misalnya kayak desain apa yang menarik, yang nge-engage kayak gitu. Nah, di situ aku sadar kalau ternyata social media dan marketing atau basically digital marketing itu is not for me. Tapi untuk teman-temanku yang lain, mereka sangat enjoy gitu loh. Nah, di situ aku tahu, oh oke, berarti ini bukan buatku kayak gitu. Kemudian kalau downs-nya itu sebenarnya lingkungannya tuh aku ngerasa aku nggak overwork. Bahkan menurutku waktu di digital agency itu aku yang kerjaannya paling sedikit gitu lah. Jadi karena aku personally nggak bisa desain, aku sama sekali nggak bisa desain atau editing.
Jadi aku ya market research atau jadi talent, aku voice over atau bikin copywriting. Jadi yang non design lah basically. Jadi kerjaanku tuh paling sedikit kayaknya kalau bisa dibandingin ya. Cuman itu yang paling bikin aku ngerasa kayak aduh kayak gitu, karena ternyata bidangnya ini bukan buatku gitu. And then kalau di Harper di hotel, downs-nya itu adalah ketika jadi beberapa perusahaan itu kan tipikal marketing atau sales approach-nya kan beda-beda ya kan. Ada yang fully digital, ada yang masih konvensional. Contoh bagi-bagi flyer. Nah, jadi ini waktu itu high season guys, ini Desember. Aku pada saat itu dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang harus bagi-bagi flyer di daerah Malioboro guys. Jalan kaki, menggunakan high heels, door to door, ngetok-ngetok kantor-kantor. Terus di situ pertama kali dalam hidupku aku ngerasain aku pada akhirnya tahu orang-orang yang bagi-bagi flyer itu tekanannya tinggi banget gitu. Itu momen aku being humble banget. Kemudian bekerja di service industry itu kayak misalnya aku kan juga dapat kebagian chef tuh ya untuk yang jaga breakfast, kayak selamat pagi dari kamar nomor berapa kayak gitu segala macam. Di situ ngadepin tipikal orang yang beraneka ragam. Itu pertama kali aku diludahin juga sama orang. Aku dibentak-bentak. Jadi kayak bekerja di service industry itu seperti itu. Dan all we need to do adalah smile. Kayak maaf, terima kasih gitu, dengan senang hatinya. Jadi untungnya orang-orang di Harper pada saat itu sangat suportif gitu. Jadi aku pada saat itu langsung di backup sama head koki yang head kitchennya kalau nggak salah, dia kebetulan ada di situ, kayak dia langsung backup kayak segala macam. Jadi kalian akan bertemu beraneka macam ragam manusia. Kadang juga ada yang flirty, ada kadang yang kayak gitu segala macam. Jadi menurutku down-nya, high se-high-nya itu ketika aku di Harper gitu. Jadi high se-high-nya tuh aku dapat kepercayaan dari higher ups, kemudian aku bisa dapat kesempatan untuk ngewakilin. Jadi setiap minggu itu ada yang namanya kayak weekly meeting. Kebetulan direkturku waktu itu kakinya patah gitu. Dan vice directornya itu kebetulan lagi nggak datang. Jadi aku yang dapat kesempatan untuk ngewakilin departemenku untuk di rapat yang isinya tuh manajer dan higher ups gitu. Aku dapat banyak kesempatan yang besar, tapi tantangannya juga pada saat itu besar. Bukan berarti semua hotel industri seperti itu, tapi itu depends on customer-nya guys gitu. Jadi itu area yang nggak bisa aku kendaliin, dan itu menurutku yang titik dimana egoku, kesombongan yang mungkin pada saat itu aku punya itu di gitu. Jadi kayak kita itu ternyata bukan siapa-siapa, kita tidak selalu orang yang tertinggi. Ada kalanya juga aku menjadi orang yang di bawah gitu loh, despite apapun yang udah aku achieve, basically seperti itu. Jadi itu tantangannya sih guys. Oke, jadi setelah kakak tadi melewati banyak up and down selama magang 3 kali, terus sampai merelakan kesempatan yang waktu itu ditawarin demi bisa lulus dari UGM. Dan tadi kakak pun sudah mention di awal ya kalau kakak kerjanya sekarang lagi sebagai guru dan sebagai HR. Mungkin bisa di-spill lebih jauh pekerjaannya sekarang ini kak, dan gimana cara apply di pekerjaan sekarang ini, karena jadi kayaknya itu jauh banget dengan pengalaman yang waktu magang dulu. Oke, jadi mungkin itu sebenarnya berawal dari skripsi. Jadi kebetulan pada semester 5 kita kan ada matkul UTW, undergraduate thesis writing. Di situ objek penelitianku adalah sales, karena memang pada saat itu hal yang aku fokus untuk pursue itu sales. Nah kemudian setelah mengalami banyak hal itu, aku kayak berpikir lagi apakah sales itu benar-benar hal yang aku suka atau enggak, basically seperti itu. Dan instead of pursuing that, aku memilih untuk ngebanting setir untuk nyari objek lain. Kebetulan dari tahun 2023 sampai sekarang aku tuh suka main satu game namanya Dungeons and Dragons. Itu basically tabletop role playing game yang pakai dadu, and then kita itu like improvise characters.
Nah kebetulan teman-temanku yang main Dungeons and Dragons ini nggak bisa bahasa Indonesia gitu. Jadi anak UGM juga, tapi most of them itu Indonesia tuh bukan their first language gitu. Jadi itu juga adalah momen dimana aku explore bahasa Inggrisku dari yang menurutku back then my vocabulary itu masih sangat limited, to the point aku mengerti jokes yang biasanya dilontarkan sama people from Western culture, basically seperti itu. Jadi kayak American jokes, British jokes, those kind of jokes itu menurutku kayak menarik aja gitu, beda sama jokes di Indo gitu. Nah, karena aku juga terekspos dengan lingkungan teman-teman yang tidak proficient dalam bahasa Indonesia, dan basically apa ya, lingkunganku tuh selama 2-3 tahun ini, especially aku juga join buddy club, aku juga presiden di sana pada saat itu. Aku lumayan jarang berinteraksi dengan orang Indonesia kecuali di prodi gitu. Even aku berinteraksi dengan orang Indonesia, in most cases aku tidak berbicara bahasa Indonesia gitu. Nah, di situ aku mulai familiar dengan culture yang di luar Indonesia. Jadi tidak cuma bahasa Inggris doang, tapi di situ aku mulai dapat sense kenapa culture untuk komedi itu menarik gitu. Terus waktu aku lagi in the middle of struggling kayak apakah aku harus kayak ngambil sales, aku mikir kayak udahlah, orang juga ada yang kok yang skripsinya Valorant, aku juga D&D aja. Jadi aku mikir kayak gitu, karena temanku ada yang ngambil skripsinya Valorant, ada yang ngambil MotoGP, ya aku juga ikut-ikutan lah kayak gitu. Nah terus akhirnya basically aku explore D&D, cuman aku mikir apa nih kira-kira yang bisa aku explore, masa lempar-lempar dadinya, masa role playingnya. Nah akhirnya setelah aku pikir-pikir, banyak D&D atau basically itu series ya, bisa ada series komedinya juga, itu yang nge-highlight komedi instead of role playing atau world building. Jadi kayak komedi. Terus kemudian aku suka banget nonton nggak cuma stand up comedy, tapi many improvised comedy, dan the source of it itu adalah namanya Dimension 20. Jadi kalau kalian mau check it out boleh, ada di YouTube, tidak promosi, tapi itu dia tuh apa ya, dia kayak Netflix tapi isinya tuh komedi. Itu komedi platform yang banyak banget seriesnya gitu. Jadi kayak typical show-nya seperti apa. Nah, di situ aku belajar ternyata the more I think about it, the more I watch it, ternyata komedi itu ada strukturnya gitu. Nah itu yang bikin aku penasaran, kok bisa sesuatu itu lucu kayak gitu. Awalnya aku mikir kayak gitu, and then aku mikir kayak, aduh bisa nggak ya aku ganti ini jadi objek penelitianku. Nah terus setelah konsultasi sama beberapa dosen, boleh katanya kayak gitu. Nah akhirnya aku coba mix and match beberapa teori linguistik untuk bisa nge-cover study itu, dan akhirnya aku ketemu 2 teori yang aku combine di skripsiku. Mungkin kalau kalian penasaran, itu Comic Triple Frameworks dengan Speech Act Theory gitu. Jadi aku ngelihat bagaimana komedi dalam improvised komedi, bukan scripted ya. Kalau scripted kan kita bisa kelihatan dengan jelas, tapi kalau improvisasi kan itu literally kayak dilontarkan spontan kayak gitu. Gimana sesuatu itu bisa lucu, apakah membutuhkan waktu tertentu, apakah tidak, apakah membutuhkan kayak apa ya, kalaupun membutuhkan waktu, build up-nya tuh menggunakan frasa-frasa yang seperti apa. Jadi aku basically nge-explore itu. Setelah dari situ aku kepikiran, ternyata aku realize aku suka linguistic and culture. Tapi lebih dari itu, aku sadar di saat aku nge-pitching idea-idea ini, aku suka banget ngajarin teman-temanku yang tidak ngerti linguistik sama sekali untuk mengerti teoriku gitu loh. Nah kemudian juga selama throwback kayak yang aku mention tadi, selama 2,5 tahun aku kan ngajar sales gitu. Nah sampai aku keinget apa ya, aku kepikiran kok aku sama ini suka ngajar gitu kayak, dan semua orang yang aku ajar, hampir semua orang yang aku ajar itu mereka have like good impressions towards me. Most of them itu menang competition sampai international juga. Ada yang OSN, ada yang CSEC juga, ada yang school competitions yang sampai international level. Dan even though ya itu pengalaman yang aku cuman jadi coach doang, nggak dibayar, tapi itu something yang kayak bikin aku ngerasa kayak oke, mungkin ini something yang aku bisa pursue. Kemudian aku coba untuk nge-apply
Tapi pada saat itu masih belum keterima. Jadi ya guys, aku ketolak 64 lamaran pekerjaan juga. Aku merasakan itu. Kemudian setelah itu pokoknya skripsi berlalu, sidang, yudisium, kemudian aku dapat tawaran untuk kerja di sales industry, headhunter. Jadi headhunter itu kalau kalian nggak tahu adalah HR tapi dia sales gitu. Jadi kita tuh kayak third party-nya gitu loh. Jadi misalnya ada perusahaan yang nyari posisi director atau manager. Nah, dia itu pakai headhunter untuk nyari orang ini lah, basically itu. Kenapa pakai headhunter? Karena biasanya orang yang dibutuhin itu spesifik, entah itu industrinya, umurnya, atau banyak banget kriteria yang sangat-sangat spesifik gitu. Nah, kemudian itu permanent employment, jadi aku udah kerja 3 bulan di sana. Cuman pada saat itu aku sakit gitu. Aku sempat sakit. Dan pada saat itu juga aku menyadari ini juga sales juga at the end of the day, dan itu ternyata bikin aku breakdown. Aku sakit lama banget, kalau nggak salah kayak sekitar sebulanan gitu, sampai aku harus bolak-balik ke rumah sakit dan lain sebagainya. Jadi aku memutuskan untuk cut pekerjaan itu. Setelah aku cut pekerjaan itu sambil nunggu wisuda juga, aku nge-apply lagi guys. Itu yang pada akhirnya aku total ditolak 64 lamaran pekerjaan. Dan aku nge-apply posisi guru. Di tengah kedesperetan itu tuh aku nge-apply kayak dari Ruang Guru atau A, B, C, semua platform e-learning digital, you name it, aku apply semua. Terus kayak even di tempat-tempat kayak di sekolah-sekolah pun aku apply kayak gitu. Hanya dengan bermodalkan surat keterangan lulus gitu. Nah, kemudian akhirnya puji Tuhan keterima. Sekarang aku kerja di salah satu platform e-learning terbesar di Indonesia juga. Aku jadi guru, udah permanent position, di mana aku ngajar so many things. Dan di situ aku menyadari, oh ini hal yang benar-benar give me joy gitu. Jadi kayak joy, kebahagiaan, even capek memang, tapi ngelihat murid-muridku, aku kebetulan ngajar interview juga dan lain sebagainya. Jadi for specific purpose, not only grammar atau conversation atau TOEIC, murid-muridku yang kayak apply untuk kayak misalnya mereka mau interview untuk maskapai internasional atau misalnya mau interview kerja gitu, mereka keterima. Those things itu yang bikin aku ngerasa oke, mungkin ini talent yang Tuhan berikan untuk aku, dan aku pengen pakai talent ini untuk bisa membantu lebih banyak orang. Even aku juga to the point, kadang kan ada ya kayak yang teman-teman yang mungkin kesulitan atau struggle nih untuk kayak nambah session. Kadang aku juga suka kasih free session, karena memang I teach not for like aku memang suka ngajar gitu aja. Jadi kayak just come to me, ask me to teach you and I will teach you. Intinya tuh seperti itu. Dan itu aku sadar itu hal yang benar-benar aku dalemin. Tapi di sisi lain aku juga harus menerima realita bahwa saat ini untuk menjadi guru itu cukup challenging, especially when it comes to income ya guys. Jadi aku realistik juga, dan sambil aku nggak akan mengorbankan pekerjaan guruku ini, profesi guruku, dan aku coba cari kerja tetap juga. Jadi sekarang aku double job. At the end of the day aku full remote worker, tapi 8 to 5 setiap Senin sampai Jumat aku sebagai HR. Aku bekerja di rekrutmen kebetulan karena aku punya background di headhunter kan dari yang sebelumnya. Aku apply knowledge itu, and then aku apply kayak interpersonal skills, communication skills yang aku pakai, yang aku punya, yang aku dapat dari UNIF, dari magang-magang, untuk ngebantu lebih banyak orang di HR industry, dan juga aku pakai skills yang aku punya itu untuk ngajar. So basically memang those are the things yang guide me kesini. Awalnya kayak aku tahu passionku di linguistik, and then ternyata aku sadar aku suka ngajarin linguistik ke orang. Terus aku throwback, iya selama kuliah juga aku suka ngajarin ke orang. That's why aku berangkat dari situ. Aku realize ternyata hal yang tidak aku sadarin dulu itu sesuatu yang membawa aku ke titik sekarang. Wow, kayak saking kerennya aku nggak tahu harus berkata apa. I have no words untuk ini. Oke, jadi Kak, aku bisa bilang kalau mengenal diri kita yang membawa kita di titik sekarang ini, yang membawa kakak titik sekarang nih, sekali lagi butuh waktu.
kita nggak bisa ngelakuin hal itu seumur hidup kalau kita nggak suka, dan kayak akan eksplor banyak hal selama kita hidup gitu. Betul. Oke. Mungkin untuk menutup sesi Himafi Talk ini, mungkin kakak bisa kasih closing statement atau mungkin pesan buat adik-adik tingkatnya Kak Natasha di Prodi Bahasa Inggris ini, Kak. Boleh. Mungkin untuk masalah magang, kuliah, hal yang paling aku pengen bilang ke semua orang adalah nikmatin. Gak enak dan enaknya, karena itu akan jadi sesuatu yang valuable. Dan selain kalian harus mempersiapkan ke depannya harus apa, kalian juga need to live in the moment. Jadi karena by you live the moment itu, seperti aku ternyata menyadari, oh selama ini aku bisa ngajar, dan ternyata hal-hal yang tidak kita sadarin itu hal-hal yang mungkin sebenarnya diri kita. Jadi kayak kadang kita tuh fokus untuk ngejar sesuatu yang ada di depan. Nah, tanpa kita sadarin mungkin diri kita itu nyamannya tuh di sesuatu yang masih ada di surround kita. Jadi itu satu, dan yang kedua adalah sangat penting untuk kalian jujur ke diri kalian sendiri. Aku menjalani 3 tahun perkuliahan itu dengan ego, dengan ngerasa karena orang-orang bilang aku bagus dalam sesuatu dan aku nggak mau kehilangan title itu, aku nge-gaslight diri aku terus-terusan. And then aku tahu kayak sekarang ini mungkin kalian nantinya akan susah ya, kayak untuk kita bersaing di dunia pekerjaan, dapat kerjaan itu susah banget. Aku juga mengalami itu. Tapi jauh lebih penting untuk kalian itu kalau kalian ngerasa kalian nggak suka atau kalian ngerasa itu bukan untuk kalian, belajar untuk jujur sama diri sendiri. Karena ada bedanya, ini mungkin yang aku pernah bilang, ada bedanya kalian bertahan karena bertahan sambil terkikis sama bertahan untuk ditempa. Bedanya tuh ada gitu. Jadi jangan sampai kalian mengorbankan diri kalian untuk hal-hal yang sebenarnya menghancurkan diri kalian gitu. Even though kita harus realistis, tapi coba setiap kalian jalan, setiap kalian lari, jangan lupa untuk take a step back, break dulu, bernafas, refleksi. Keep doing that, and then just live the moment. Be honest to yourself. It's the most important thing yang aku rasa kalian penting. Jadi kayak jangan takut di saat kalian mau explore magang kayak atau dunia kerja atau skripsi, explore sebanyak-banyaknya, karena masa-masa kuliah atau mungkin fresh graduate nantinya itu masa-masa kita eksplorasi. Jadi jangan takut. Hidup itu masih panjang banget, even sekarang aku juga masih belajar, dan jangan membuat keputusan yang akan kalian sesali ke depannya. Oke Kak, noted. Jadi di sesi Himafi Talk bersama aku dan Kak Natasha hari ini kita udah mengulik banyak hal tentang Kak Natasha, dari tadi di masa kuliah, dari magang, gimana cara dapat tempat magang, terus hal-hal apa saja yang di tempat magang yang kemudian membentuk Kak Natasha yang sekarang duduk di sini, sampai kemudian setelah up and downs-nya selama magang itu bisa double job sekarang dan tetap survive untuk bisa mengerjakan keduanya gitu ya Kak. Oke, kalau begitu kita tutup sesi Himafi Talk kali ini. Terima kasih Kak Natasha karena sudah menyempatkan untuk hadir dan menjadi narasumber untuk memberikan informasi ke adik-adik tingkatnya. Sampai jumpa di Himafi Talk berikutnya.